Kemudian, bagaimana cara untuk merekrut tenaga pengajar untuk bimbingan belajar yang kita kelola? Yang pertama kali harus teman-teman pahami adalah mengenai prinsip-prinsip dalam merekrut guru atau pengajar. Ya, ada beberapa prinsip yang harus teman-teman pegang. Hal ini ditujukan agar kita mendapatkan calon guru yang profesional, ya, serta dapat memenuhi kualifikasi. Nah, apa saja prinsip-prinsip dalam merekrut guru? Yang pertama adalah kita harus merekrut guru dengan perancangan atau persiapan yang matang. Hal ini agar guru yang kita rekrut nanti dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian, dalam merekrut guru harus dilakukan secara objektif. Artinya apa? Artinya kita dalam menyeleksi tutor harus menetapkan pelamar yang lulus dan pelamar yang tidak lulus secara objektif. Ya, tidak boleh dikarenakan kita kenal dengan tutor yang si tutor A meskipun tidak memiliki keahlian atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan, karena kita merasa tidak enak, kita merasa sungkan, akhirnya kita terima si tutor yang A ini. Sedangkan tutor B yang kita tidak kenal sama sekali, kemudian kita ya sekalipun kita menolak dia, ya nggak apa-apa deh gitu. Karena kan nggak kenal juga, seperti itu. Padahal si tutor tutor B ini dia memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Dia memiliki skill yang bagus, dia memiliki latar belakang pengajar sesuai dengan linearnya gitu. Nah, tapi karena kita tidak kenal, jadi ya kita tolak. Sedangkan si tutor A yang kita terima. Jadi itu tidak boleh ya teman-teman ya, karena penilaian seperti itu sangat tidak objektif, ya kan? Nah, kemudian pemilihan tutor secara objektif ini tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi bimbel kita ke depannya. Karena sudah jelas-jelas tutor tersebut tidak memiliki keahlian atau skill, ya, juga tidak memenuhi persyaratan yang kita tetapkan. Tapi kita terpaksa terima dikarenakan kita kenal dengan dia, dikarenakan kita dekat dengan dia. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Nah, kemudian agar didapatkan kandidat yang profesional atau tutor yang profesional, sebaiknya kita mempersiapkan materi seleksi yang komprehensif atau dapat mencakup semua aspek persyaratan yang harus dimiliki oleh calon guru tersebut. Ya, karena suatu kegiatan manajemen yang baik, yang sudah dimanajemen dengan baik, tentu harus diawali dengan perencanaan yang matang, ya, dan perencanaan yang baik. Hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang tidak kita inginkan. Nah, perencanaan atau proses seleksi ini dapat dilakukan dengan metode lain. Misalkan kita mendatangi universitas ternama, kemudian kita menempel pengumuman bahwa kita membutuhkan profesional guru untuk mengajar di bimbingan belajar. Namun saya lebih menyarankan
agar menekan budget, kita bisa merekrut mahasiswa-mahasiswa yang sudah duduk di jenjang semester hampir mendekati semester akhir, seperti di semester 3, semester 4, dan seterusnya. Jangan di semester awal ataupun juga jangan di semester akhir. Karena kalau di semester awal biasanya pola pikirnya dan tanggung jawabnya pun belum terlalu besar. Sedangkan untuk semester akhir, mahasiswa semester akhir biasanya akan banyak waktu-waktu yang bentrok dengan kegiatan perkuliahannya. Dikarenakan dia sudah harus mempersiapkan seperti kerja praktek atau menyusun skripsi, pembimbingan, dan lain sebagainya. Untuk proses perekrutan tutor ini dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Ya, yang pertama teman-teman bisa mempersiapkan proses pembukaan lowongan pekerjaan ya. Boleh teman-teman share di media sosial atau teman-teman bisa menempelkan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat yang strategis dan di universitas-universitas ya. Seperti itu. Nah, kegiatan pertama dalam proses perekrutan guru ini yaitu mempersiapkan mempersiapkan tim yang nantinya akan berfokus kepada perekrutan tersebut. Atau pada saat itu saya melakukan sendiri, jadi fokus kepada saya, tidak melibatkan tutor yang lainnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar tutor lainnya. Seperti itu. Nah, kegiatan persiapan rekrutmen tutor ini ya dapat meliputi pembentukan panitia penerimaan tutor ya, atau kemudian pengkajian berbagai peraturan yang ada ya, seperti bagaimana sistem penggajiannya, apakah mengikuti UMR atau tidak, dan sebagainya. Dan kemudian persiapan selanjutnya adalah teman-teman bisa menetapkan persyaratan-persyaratan untuk melamar menjadi tutor yang baru. Ya, persiapan yang keempat yaitu yang selanjutnya adalah penetapan prosedur pendaftaran tutor baru. Ya, kemudian penetapan jadwal kapan kita akan melakukan proses seleksi. Ya, kemudian penyiapan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses seleksi atau proses rekrutmen tutor baru tersebut. Seperti media pengumuman penerimaan tutor baru, kemudian bagaimana format rekapitulasinya si pelamar ini, ada berapa jumlahnya, dan kemudian bisa juga format rekapitulasi pelamar yang diterima ya. Nah, selanjutnya adalah penyiapan ruang atau tempat untuk para pelamar-pelamar dapat melakukan ujian penyaringan. Seperti itu jika kita melakukan seleksi yang lebih ketat lagi. Nah, sedangkan tahap-tahap dalam proses seleksi ini ya dapat teman-teman gunakan. Antara lain ya boleh teman-teman tambahkan nanti pada saat pada saat berjalannya ya, atau boleh mengikuti apa yang saya sampaikan. Jadi tahap yang pertama adalah wawancara saringan pendahuluan ya. Nah, pelamar-pelamar yang kelihatannya tidak memenuhi syarat untuk kualifikasi yang kita tawarkan, maka akan tersisih ya, atau kita bisa langsung mengeliminasinya.
gitu. Kemudian tahap yang kedua adalah pengisian formulir ya. Jadi formulir lamaran ini adalah catatan formal ya, lamaran pekerjaan dari seseorang gitu ya. Nah, pengisian formulir lamaran ini merupakan bagian dasar dari proses seleksi di hampir semua perekrutan. Ya, teman-teman ya. Nah, fungsinya apa? Jadi formulir lamaran ini berfungsi sebagai catatan aplikasi kepegawaian ya. Dan salah satu cara untuk menelusuri bagaimana sih karakteristik dari si pelamar ini ya, apabila mungkin di kedepannya ya kita membutuhkan atau kita membuka lowongan pekerjaan untuk bidang yang lain. Berdasarkan aplikasi-aplikasi ya, atau berdasarkan data-data yang kita arsipkan, di situ kita bisa menyeleksi lagi kira-kira tutor mana yang bisa kita masukkan di bagian akademik atau di bagian belakang layar ya, kalau saya menyebutnya seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah wawancara kerja. Tahap wawancara kerja ini merupakan percakapan yang formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan penerimaan pelamar kerja ya. Jadi wawancara kerja itu juga dapat dimanfaatkan agar kita dapat menilai pelamar atau sifat-sifat dari pelamarnya. Seperti penampilannya seperti apa, kemudian bagaimana perangainya, kemudian bagaimana dia mampu mengontrol emosinya, kemudian kedewasaannya, sikap, motivasi, kemudian minat, dan lain sebagainya. Jadi di wawancara ini bisa kita ketahui. Nah, tahap yang keempat adalah tes seleksi. Jadi tes seleksi ini menjadi bagian yang paling penting di dalam proses seleksi karyawan. Dalam hal ini yang sedang kita bahas adalah proses seleksi atau rekrutmen guru. Nah, jadi di tes seleksi ini kita dapat memanfaatkannya sebagai alat atau sarana untuk menilai kemungkinan kecocokan antara pelamar kerja dengan persyaratan kerja atau dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Seperti itu. Jadi tes seleksi ini dapat kita gunakan sebagai ukuran yang objektif atau didasarkan pada bukti-bukti yang ada, berdasarkan kepada hasil dari seleksinya tersebut ya, dan dapat dijadikan sebagai standarisasi dari karakteristik si pelamarnya tersebut ya, seperti mengenai kecerdasan, minat, kemampuan, dan kepribadian. Seperti itu. Nah, tahap yang kelima adalah pemeriksaan referensi dan latar belakang. Nah, pada tahap pemeriksaan referensi dan latar belakang ini, kita dapat membuat keputusan hasil seleksi ya. Biasanya kita adakan dulu penyelidikan tentang latar belakang dari si calon tutornya ini, karena yang kita tawarkan adalah bimbingan belajar yang menawarkan jasa, jadi otomatis kita harus melakukan seleksi dengan ketat ya. Nah, tahap yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Namun pemeriksaan fisik ini di bimbingan belajar saya tidak terlalu dominan ya, dikarenakan ya
asalkan si tutor atau calon tutornya ini dapat berpenampilan rapi dan meyakinkan. Itu saja ya, seperti itu.